Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti biasa kita baca Fatihah, tahniahkan untuk perusahaan ini, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh karyawannya diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Bagi mereka yang ditimpa sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Allah berikan mereka jalan keluar yang terbaik dari segala permasalahan dan kesulitan. Hadiahkan juga Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mendahului kita, bil khusus karyawan yang telah ikut serta di dalam kemajuan perusahaan JNE, baik tingkat atas maupun tingkat bawah. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni, segala kesalahannya dihapuskan, dan Allah jadikan kuburnya di daerah Raudhah min riyadil jannah. Dan Fatihah juga kita hadiahkan untuk diri kita masing-masing, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan istiqamah untuk hati kita, sehingga kita memberikan taufik dan hidayah buat kita, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai bentuk ketaatan dan kebaikan serta amal soleh, serta mampu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Fatihah ini kita hadiahkan untuk anak-anak kita dan keturunan kita, mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah anak keturunan saleh dan salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 5. Baris ke-8. Baris ke-8. Dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala wa ma umiru. Udah. Mana? Wa ma umiru ayyaqulu lana ilahun walil alami ilahun. 7 dari bawah, teman-teman. Ya, 7 dari bawah, 8 dari bawah. 7 dari bawah. Wa ma umiru. Tengah-tengah kalimat yang tengah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan ayyaqulu, untuk mengucapkan lana ilahun, kami memiliki Tuhan, walil alami ilahun,
dan alam juga memiliki Tuhan. Jadi nabi-nabi diutus kepada kaumnya itu bukan ya mereka bisa mengucapkan bahwa kami punya Tuhan, tapi nabi-nabi diutus itu ya agar mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid dan meyakini di dalam hati, ya mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa nggak diperintahkan tuh mereka ya mengucapkan kami punya Tuhan dan alam juga punya Tuhan? Fa inna dzalika kana majbulan fi fitrati uqulihim. Karena sesungguhnya dzalika ucapan tersebut majbulan tercela. Ya, jadi ucapan itu enggak baik. Ucapan itu tercela. Kami punya Tuhan, alam juga punya Tuhan. Itu tercela. Fi fitrati uqulihim, di dalam fitrah kesucian akal mereka, min mubtada'in atihim, dari mulainya pertumbuhan mereka, wa fi unwani sinnihim, dan di dalam tanda-tanda berumurnya mereka. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanallahu. Wala in sa'altahum, dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanallahu, pasti mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanallah, dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulanallahu, pasti mereka juga mengatakan Allah. Ya. Jadi sebenarnya mereka tahu, cuman yang belum masuk adalah kalimat tauhidnya. Kalau soal mengucapkan mata tahu, ya siapa yang nyiptain langit? Allah, dia tahu, paham, ngerti. Cuman untuk mengucapkan la ilaha illallah itu belum. Ya. Siapa yang menciptakan bumi? Tahu dia, Allah. Siapa yang menciptakan kambing? Allah, dia tahu. Ya. Makanya Nabi diutus, para Nabi diutus kepada kaumnya bukan untuk mereka mengatakan bahwa ini yang ciptakan Allah, ini ciptakan Allah, kami punya Allah, bukan. Tapi ya agar mereka benar-benar bisa mengucapkan kalimat tauhid, ya mantap di dalam hatinya, lalu berbuat sesuai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ketika kita sudah ya berani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya ya maka kita harus mengerjakan amal soleh dan siap diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya. Jadi bukan sekedar dia ucap la ilaha illallah kemudian amal soleh enggak ngerjain. Ya. Jadi kalau orang sudah dia berani mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah siap tuh melakukan segala ya perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan sesungguhnya Allah
subhanahu wa ta'ala wahidun esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ai fil uluhiyati, yaitu di dalam ketuhanan. Enggak ada yang sekutu, ya. Enggak ada yang nemenin Allah, enggak ada di dalam ketuhanan. Di kita tuh enggak ada tuh yang namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Enggak ada yang namanya Trinitas. Di kita enggak ada, ya. Ntar kalau ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, maknya siapa? Terus anaknya siapa dulu yang pernah ngelahirin? Siapa yang ngebantuin persalinannya? Nah, kan repot jadinya. Banyak ya, timbul pertanyaan. Tuh anak lahirnya dari mana? Dari rahim bukan brojolnya. Jadi ya, kalau misalkan dari rahim, oh berarti bukan Tuhan. Maksudnya Tuhan punya rahim. Ya, yang punya rahim itu cuma makhluk. Ya, jadi Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Nah, makanya nggak ada tuh yang sebanding, yang serupa, yang sekutu dengan Allah tuh kagak ada. Allah itu esa, ya, tunggal, bukan satu, bukan. Wahid itu bukan satu. Kalau satu pasti ada dua, ada tiga. Esa, ya, tunggal udah nggak ada lagi. Ya, dua tiga nggak ada, pokoknya esa dia sendiri, ya, tunggal. Wala mithla wala syibhalau, tidak ada yang semisal, ya, dengan Allah, wala syibhalau, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, nggak ada yang sama. Ya, nggak ada yang menyerupai, nggak ada yang mirip-miripin Allah, nggak ada. Ya. Baik ai fi dzati wasifati, baik pada sifat maupun zat, baik di dalam zatnya maupun sifatnya, baik sifat maupun zatnya nggak ada yang serupa dengan Allah, ya, nggak ada. Makanya di kita tuh, ya, nggak ada yang namanya, ya, Allah itu berbentuk, nggak ada. Karena berbentuk itu, ya, khusus untuk makhluk, ya, makhluk. Jadi Allah enggak menyerupai makhluk. Kalau makhluk itu berbentuk, ada ukuran, ya, ada ukuran, ada bentuk, ada warna, ya. Dia terbentur dengan waktu, terbentuk dengan tempat, itu makhluk. Kalau Allah enggak, ya, enggak ada, ya, enggak ada. Kayak dalam Al-Quran itu, ya, Allah, ya, Allah memiliki tangan bukan artinya tangan seperti manusia, artinya Allah memiliki kekuasaan, ya. Wa dakhala 'alal Imamil Ghazali syabun alaihi atharul ibadati, dan masuk kepada Imam Al-Ghazali. Siapa yang masuk? Syabun, seorang pemuda kepadanya. Artinya ada seorang pemuda yang datang kepada Imam Al-Ghazali. Atharul ibadati, ya, memiliki bekas ibadah. Ya, punya bekas-bekas ibadah. Dia, ya, Imam Al-Ghazali mengetahui itu pemuda memang ahli ibadah. Kelihatan ada bekas-bekas ibadahnya. Faqala lahul Imamul Ghazali, maka Imam Al-Ghazali bertanya kepadanya, ya syabun, wahai pemuda, anta ta'rifullaha, ente kenal Allah. Jawaban pertanyaan cuma gitu, ente kenal Allah. Faqala sya'u, maka pemuda itu menjawab, wa hal ya'buduhu man la ya'rifuhu, apakah orang yang tidak mengenalnya bisa menyembahnya? Ada nggak orang yang kagak kenal dia bisa nyembah? Ya.
nggak ada. Kalau dia nyembah pasti dia kenal. Gitu. Faqala kaifa araftahu? Lalu Imam Al-Ghazali bertanya lagi, kaifa araftahu? Bagaimana engkau mengenalnya? Qala syabu, menjawab si pemuda, wahiduhu wala uhidduhu. Saya mengesakannya tapi saya tidak mendefinisikannya. Saya mengesahkan Allah tapi tidak mendefinisikan Allah Tuhan. Udah, pokoknya yakin aja Allah itu esa. Enggak pernah kebayang-bayang bagaimana si Allah itu, ya, bagaimana wujudnya Allah, nggak boleh. Kita nggak boleh menanyakan kaifa, aina, wa mata, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Faqala syabu, maka pemuda itu wa abudu wala ukayyifu, dan saya menyembahnya wala ukayyifu, tapi saya tidak memodelkannya. Ya, kaifa bagaimana tuh? Ya kan memodelkannya bagaimana si Allah. Ya, nyembah aja, enggak usah ada lintasan-lintasan pikiran. Ini yang saya sembah bentuknya kayak gimana sih? Ya, sembah aja udah Allah, ya. Yakin bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Tapi jangan sampai ya di pikiran kita terlintas, di benak kita terlintas bagaimana model Tuhan. Ya. Jangan. Kalau kita mau memikirkan, jangan modelnya bentuknya Tuhan. Ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Mikirin aja udah ciptaan Allah. Jangan mikirin tentang zatnya Allah. Jangan mikirin tentang modelnya Allah bagaimana. Udah pasti beda. Udah nggak ada model. Model itu hanya untuk makhluk. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk itu pakai model. Ya. Pakai model. Kalau Allah itu yang nyiptain kagak ada model. Ya berbeda ya dengan makhluknya. Wa kullu ma khatara fil wahmi au jala'ul fahmu. Dan setiap yang terlintas di dalam khayalan au jala'ul fahmu, atau dijelaskan oleh sebuah pemahaman. Fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah berbeda dengan yang demikian. Jadi yang terlintas oleh khayalan, yang dijelaskan oleh sebuah pemahaman pengertian dengan definisi-definisi yang ya dijelaskan oleh akal manusia, itu Allah berbeda. Ya, karena khayalan kita terbatas. Ya, paling khayalan kita ya tetap ya pasti berbentur terhadap model. Pasti kalau ini ada tangannya, matanya, kakinya, betul ya? Udah pasti begitu model. Makanya nggak boleh. Allah itu udah berbeda. Ya, boleh. Ya lintasan-lintasan di dalam pikiran atau ya khayalan-khayalan itu, ya itu Allah berbeda. Nggak sama dengan makhluk. Faqala al-Imam al-Ghazali, maka Imam Al-Ghazali berkata, qata'na umurana fit tauhidi, kami telah habiskan umur kami fit tauhidi, di dalam bertauhid. Wa qad jama'u hadzal syabu, sedangkan yang dikumpulkan oleh pemuda ini fi salasati kalimatin, hanya ya pada 3 kalimat. Ya, saya habis kalimat Ghazali, saya udah habiskan berpuluh tahun umur saya itu tentang tauhid. Sama pemuda cuma 3
Kalimat doang tadi, ya. Wahiduhu, ya, la wahiduhu pertama. Yang kedua, a'buduhu wala ukayyifuhu. Yang ketiga, wa kullu ma khatara fil wa'mi au jalahul fahmu wallahu bi khilafi dzalika. 3 doang udah. Tentang masalah tauhid selesai sama pemuda tadi dijelasin. Zakarahul Muniri fi Tuhfah wal fi Tuhfatul Wafiyah. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munir di dalam kitab Tuhfah Wafiyah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai, ya, Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa nyerupain Allah sedikit pun, sesuatu apapun tidak sama dengan Allah. Ai laisa mislahu ta'ala syai'un yusawi'i. Tidak bisa menyerupai Allah taala, ya, oleh sesuatu yusawi'i yang bisa menyamainya, enggak ada. Ya. Enggak ada sesuatu yang bisa menyamai Allah. Wa yuqaribu sub'an, dan bisa mendekatinya, ya, kemiripannya. Enggak, ya. Miripin aja kagak. Ya. Pokoknya Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu. Kan logikanya gini. Ya. Itu di gerobak ada lontong. Itu lontong ada yang buat apa kagak? Ada. Kenapa itu lontong kagak sama yang buat? Itu kenapa lontong kagak sama yang buat bentuknya? Combro, ya kan? Kan yang buat combro. Dari yang kagak ada diadain jadi combro, ya. Itu kenapa combro kagak sama yang buat? Iya, begitu aja udah kita terbatas. Kita bisa memahami bahwa bisa aja yang ngebuat berbeda dengan yang dibuat. Allah yang membuat, yang menciptakan udah pasti. Nah, mungkin nyamain Allah. Pasti Allah berbeda. Ya. Sepeda yang buat ada nggak? Kenapa tuh sepeda kagak mirip sama yang buat? Ada matanya kayak, ada kupingnya kayak, enggak kan? Enggak. Familia. Iya. Jadi seluruh makhluk yang aneka ragam itu, ya, kagak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu tidak ada satupun, ya, yang serupa. Kan berbagai macam makhluk, ya, model-modelnya. Yang belum bakteri modelnya gimana, amuba modelnya gimana, molekul modelnya gimana, ya, atom modelnya gimana, yang kecil-kecil begitu, yang sampai jutaan, berbeda semuanya tuh yang Allah ciptain. Yang ada yang sama. Apalagi manusia yang gedean dikit gampang. Ya. Yang kecil-kecil aja tuh yang kita kagak bisa lihat, itu, ya, kagak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat, ya, untuk meyakini kita, ya, bahwa wajib kita bertauhid, ya. Sifat wajib bagi Allah, ya, kita harus tahu. Wa huwas samiul basir, dialah Allah yang mendengar lagi melihat. Ailikul lima yusma'u wa yubsaru, bagi tiap-tiap apa yang didengar dan dilihat. Ngedengarnya Allah sama ngedengarnya kita beda. Kalau makhluk ngedengarnya kudu pakai telinga. Ngedengarnya Allah laisa kamitslihi, berbeda dengan ngedengarnya manusia. Tapi Allah Maha mendengar. Ngedengarnya kita sebatas apa yang kita dengar, paling sepanjang berapa meter. Tapi mendengarnya Allah tidak ada batasannya. Kalau kita mendengarnya terbatas. Ya, jangankan gitu, ada suara yang
ya besar aja nggak kuat kita. Ya, ada suara yang kecil nggak dengar kita. Terbatas kita. Cuman orang-orang tertentu doang yang bisa mendengar bahasa semut. Iya. Lagi serius. Kalau kita nggak bisa ngedengar, kenapa? Karena saking agak kedengarannya suara, manusia nggak bisa. Kecuali emang pilihan-pilihan Allah, Nabi Sulaiman bisa. Ya emang itu mujizat. Selain itu nggak bisa, nggak diberikan kemampuan. Ya, nggak diberikan kemampuan. Jadi Allah Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar itu bukan yang terucap oleh makhluk. Enggak, Allah itu mendengar juga semua batin-batin yang bicara Allah dah dengar. Ya. Lubuk hati yang paling dalam dia bicara pun Allah tahu. Ya, tahu. Bahkan lintasan pikiran kita yang kita pengen pun Allah tahu. Kalau kita kan ngedengarnya cuma ya orang kudu harus ngomong kita baru dengar. Allah nggak begitu. Bahkan walaupun di 7 lapis bumi pun ya tanpa speaker pun Allah tahu. Ya binatang yang paling kecil di paling bawah ya itu ngomong Allah tahu. Jangankan kita yang gede. Jadi Allah Maha mendengar. Ya. Artinya kalau Allah Maha mendengar, makanya jangan ngomong sembarangan gitu. Jangan ya. Jangan batinnya aja kita nih gerutu jangan. Ya. Suuzon sama orang kan adanya di hati. Ya. Pikiran ngomong, hati ngomong, itu juga jangan. Ya, jangan bersuuzon, berburuk sangka sama orang. Karena buruk sangka kamu itu bisa didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dosa, buruk sangka itu dosa. Makanya lebih baik berhusnuzon. Apa susahnya sih husnuzon? Susah saat. Hah? Orang itu sudah menzalimi kita, Ustaz. Husnuzon. Orang itu sudah menzalimi kita, Ustaz. Susah, Ustaz. Makanya sahabat itu ya ketika ada seorang sahabat yang melakukan kesalahan, itu seorang sahabat memberikan 72 alasan terhadap orang yang berbuat tidak baik pada dirinya. 72 alasan. Misalkan nih, temen nih kita, ya, dia beri salam, assalamualaikum. Ternyata teman kita kagak jawab atau buang muka. Itu ya begitu aja tuh, dia 72 alasan. Dibuat 72 alasan agar apa? Agar tidak timbul prasangka buruk. Oh mungkin suara saya nggak didengar sama dia, sehingga dia nggak ngejawab salam saya. Satu alasannya. Oh mungkin dia nggak jawab salam saya, ya karena mungkin kupingnya lagi sakit. Ini kan 2 penyakit 2. Kenapa saya lagi ke salam kok dia buka melengos? Oh mungkin pada saat saya salam ada yang dilihat bukan karena saya. 3. Ya, itu kasih alasan sehingga tidak timbul prasangka buruk sama orang. Ya kalau sampai 5-10 belum selesai, terusin sampai 70 kalau bisa. Ini 4 aja udah cukup kita kasih alasan. Ya, kasih 4 alasan aja sehingga kita enggak berprasangka buruk sama orang. Ya. Saya coba. Tidak bisa. Ente datang ke rumah jam 9 besok nggak datang, kasih 70 alasan. Atau mungkin nggak datang dia ada urusan yang sangat mendesak. Kenapa kagak hubungin? Oh mungkin handphonenya mati saat itu atau rusak atau hilang. Oh mungkin karena memang
kuotanya kagak ada. Oh mungkin karena duitnya nggak ada sehingga gitu. Atau mungkin motornya lagi dipakai. Banyak gak tuh alasan-alasan. Jadi nggak timbul prasangka buruk sama orang. Ya, kita dilatih hati kita untuk bersih. Ya, jangan berprasangka buruk sama orang. Kenapa? Prasangka buruk yang kita lakukan itu didengar Allah subhanahu wa ta'ala. Kan lebih baik husnuzan, berprasangka baik. Setiap kita ngasih alasan prasangka baik, itu ada nimbul pahala. Husnuzan itu ada pahalanya. Satu, oh dekat ternyata ya nggak datang karena sakit, itu timbul ada pahala. Husnuzan. Ya. Dari ucapan tuh, lintasan-lintasan hati yang bicara, ya pikiran, lintasan-lintasan pikiran kita. Ya, jangan sampai kita ya perasaan-perasaan buruk kita, kemudian ya, niat-niat kita yang buruk itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubsaru, dan Allah juga Maha melihat, dan apa yang ya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatnya Allah berbeda dengan lihatnya makhluk. Kalau makhluk butuh mata untuk melihat. Ya, seluruh makhluk punya mata. Mau yang makhluk terkecil apapun, mau dia amuba kek, mau dia virus kek, pasti dia memiliki mata. Cacing, ada matanya nggak? Gimana nemuin matanya cacing? Gimana cara nentuin palanya cacing? Orang dikelurus bisa, ya, mundur bisa, maju bisa, belok sama-sama bisa, belakang kanan. Gimana caranya nentuin palanya cacing? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Kelitikin kalau diketahui itu palanya. Mikir. Iya kan, biar gak tegang. Gitu. Oh, jadi Allah kagak butuh itu. Karena Allah itu beda dengan makhluknya. Cara ngelihatnya makhluk dengan Allah berbeda. Ya, kita ngelihatnya ya terbatas. Sejauh kita memandang, setelah itu kita kagak bisa ngelihat. Ya, ada juga yang 10 meter kagak ngelihat, rabun, burem-burem. Ada yang di depan kita kagak ngelihat. Ya, punya mata doang kagak ngelihat. Ya, padahal matanya 4, ada yang ada atas sama yang di bawah. Mata kaki nggak pernah bisa ngelihat. Ya, tuh kita terbatas ngelihat kita. Ini yang ada di sebelah tembok nih, kita bisa lihat? Nggak bisa ngelihat, terbatas. Ya. Allah Maha melihat, sekecil apapun Allah Maha melihat. Ya. Kalau kita udah tahu nih Allah Maha melihat, maka kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berkelakuan. Jangan sampai tindakan kita terlihat oleh Allah. Tindakan apa? Tindakan yang tidak baik. Karena dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ente mau ngumpet di mana, kelihatan sama Allah dengan jelas, nggak samar, sangat jelas. Ya, makanya ada satu ya pemuda yang pernah datang kepada Ibrahim bin Adham. Ya, kata pemuda ini, wahai Syekh, tolong berikan nasihat kepada saya, buat hati saya, kasih nasihat buat hati saya, ya. Sehingga dengan nasihat itu saya bisa ya melakukan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Sehingga saya bisa taubat, saya bisa ngerjain amal soleh, saya bisa menjauhi seluruh maksiat. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Wahai pemuda, kalau kamu bisa melakukan 5 perkara, saya jamin ketika engkau mau maksiat, ketika engkau mau durhaka sama Allah, ya, maka kemaksiatan dan kedurhakaan kamu tidak akan disiksa oleh Allah. Jadi kita maksiat bisa nggak disiksa. Cuman syaratnya lakuin 5.
Ya, lakuin 5. Maka maksiat yang kita kerjakan ya itu kagak bakalan disiksa sama Allah. Ya. Yang pertama kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kamu pengen maksiat ya jangan tinggal di buminya Allah. Cari dah bumi yang lain. Bumi Avatar. Iya, sama buminya Allah juga. Ya, yang kalau pengen maksiat jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda apa? Gimana saya mau cari tempat kalau seluruh dari masyrik ke maghrib ya, dari atas sampai ke 7 lapis bumi, seluruh alam semesta ini tempat itu semuanya milik Allah. Nah, kalau tahu itu udah milik Allah, kenapa mau maksiat? Begitu. Udah tahu itu tempatnya Allah. Ya, rumah kita yang kita huni kan bukan rumah kita, itu rumah Allah, rumah milik Allah. Kalau udah tahu ya, itu semuanya milik Allah, kenapa pengen maksiat? Kalau pengen maksiat, cari rumah, bumi, tempat tinggal yang bukan milik Allah juga kagak bakal nyeksa. Orang itu bukan punya saya. Bener apa kagak? Lah iya, Allah juga gak bakal nyeksa kalau ente maksiat yang bukan punya Allah. Tuh. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kalau ente mau makan, jangan ambil dari rizkinya Allah. Makan cari yang bukan dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kata pemuda, wah ini mah lebih berat dari yang pertama. Pada seluruh rezeki itu datangnya dari Allah. Yang udah tahu itu rezeki dari Allah. Yang ente makan, ente minum itu dari Allah. Pakaian itu dari Allah. Ya, udara yang kamu hirup itu adalah rezeki punya Allah. Kenapa pengen maksiat? Ya, kenapa ente durhaka sama Allah? Kenapa ente maksiat pada Allah? Ya. Yang ketiga, ya kata Ibrahim bin Adham, kalau ente pengen maksiat, cari tempat yang dimana Allah kagak ngeliat ente maksiat. Hah? Pokoknya cari tempat yang paling aman, tersembunyi. Ya, cari tempat dimana Allah ketika ente maksiat Allah kagak lihat. Ya, apa kata pemuda? Susah ya, Allah itu maha jelas untuk melihat hambanya, nggak ada yang samar bagi Allah. Seluruh tempat tuh nggak ada yang samar bagi Allah. Ya, kalau udah tahu Allah sangat jelas ngelihat perbuatan kita, itu tadi basirun, Allah sangat jelas melihat kita, kenapa mau maksiat? Kan begitu ya, kenapa mau maksiat? Yang keempat, nanti ketika malaikat Israel datang, katakan nama Israel. Israel tungguin, jangan cabut nyawa dulu, saya belum beramal soleh. Bisa? Israel datang, Israel. Ya, kita lagi enak-enakan lagi, ya kongko di warung kopi, lagi ngopi, Israel datang. Ntar dulu ntar dulu, saya belum sembahyang zuhur, saya belum sembahyang asar. Ntar kalau saya udah sembahyang zuhur, saya udah sembahyang asar, boleh udah cabut. Bisa nggak ngomong gitu? Nggak bisa. Kalau memang kagak bisa, ya nolak kedatangannya malaikat maut, kenapa pengen maksiat? Kan bisa jadi kita lagi maksiat, malaikat Israel datang dan langsungnya cabut. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ya. Tuh. Yang kelima, ya, kata Ibrahim bin Adham, nanti pada saat di hari kiamat, ketika malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa, lagi pengen ngebawa ente masuk ke dalam neraka, bilang sama tuh malaikat Zabaniyah, tolak ya, saya kagak mau ikut ente. Saya kagak mau
ikut. Kan nanti orang-orang tuh yang udah disiksa tuh bakal digiring tuh sama malaikat zabaniyah. Diseret-seret sama malaikat. Nah, pada saat itu ente bilang saya kagak mau ikut. Bisa. Kira-kira permohonannya dikabulin nggak? Kalau emang nanti di akhirat ya kita nggak bisa ya menolak ya dari malaikat zabaniyah, ya kenapa sekarang mau maksiat kepada Allah? Ya, hentikan maksiat kita kepada Allah, hentikan. Ya, kalau malai-lalai aja mah lupa-lupa mah wajar manusia emang ya al insanu ma'alul khotawan isyan, manusia tempatnya salah dan lupa, lalai. Emang kita kerjaannya lupa sama Allah, lupa sama kerjaan kagak, lupa sama makan kagak, lupa sama duit juga kagak, tapi sama Allah iya, emang modelnya kita begini. Ya, modelnya kita lupanya sama Allah keseringan. Ya. Tuh. Yang penting kita jangan maksiat yang besar. Ketika kita hanya maksiat kecil, kemudian kita melakukan ketaatan, maka dosa-dosa kecil tersebut gugur. Istighfar cukup. Ya, tapi kalau kita melakukan dosa-dosa besar, nggak bisa dengan istighfar. Kudu taubatan nasuha. Ya, gitu. Tuh, ya. Jadi Allah Maha melihat. Tadi ya 5 pesan dari Syekh Ibrahim bin Adham buat kita tuh sebenarnya. Ya, buat kita agar kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham pesan buat hati kita ya agar hati kita selamat. Ya, selamat. Khalaqas samawati wal arda wallahu a'lam bissawab.